Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali, yaitu dalam acara tausiah di bulan Ramadan ini. Semoga yang mendengarkan tausiah ini mendapatkan pahala yang berupa berkah sehat, panjang umur dan murah rezeki. Dan jangan lupa dengan 6S, yaitu selalu sehat, semangat, sukses dan sugih semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan yaitu tentang istighfar. Istighfar adalah kunci kebaikan, sebuah kalimat untuk mengingat kita kepada Allah, baik secara lisan ataupun kita di dalam hati. Tetapi di sini membuka jalan itu untuk keberkahan, penenang hati, dan sebab datangnya pertolongan Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Istighfar bukan sekedar zikir biasa. Istighfar juga adalah kunci yang membuka berbagai pintu kebaikan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, istighfar itu adalah menghapus dosa. Ini adalah fungsi utama istighfar. Kata istighfar sendiri berasal dari kata ghafara, yang artinya apa? Menutupi dan mengampuni. Ketika kita beristighfar dengan tulus, Allah menutupi dosa-dosa kita dan tidak menyiksa kita. Karena apa? Dosa yang sudah tercatat di buku catatan amal dihapus, dosa yang sudah diketahui malaikat itu dilupakan. Kedua, yaitu istighfar mendatangkan hujan dan rezeki. Allah berfirman mengisahkan nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh 10-12. Kemudian yang ketiga adalah istighfar, yaitu menghilangkan kesempitan dan kesedihan. Barang siapa menjadikan istighfar sebagai kebiasaannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan dan setiap kesempatan serta kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat adalah istighfar menjaga dari azab, dan Allah itu tidak akan mengazab mereka selama mereka itu memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Bacaan-bacaan istighfar lainnya, yaitu setelah kita memahami bahwa istighfar bukan hanya sekedar zikir biasa, melainkan kunci yang membuka berbagai pintu kebaikan. Maka sudah sepatutnya kita mengetahui dan mengamalkannya untuk bacaan-bacaan istighfar yang diajarkan di dalam Islam. Karena istighfar itu bukan hanya sekedar ucapan astagfirullah, bukan, tetapi memiliki berbagai lafaz yang penuh dengan makna, doa dan pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa bacaan-bacaan istighfar yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita, baik setelah sholat, yaitu di waktu senggang maupun dalam setiap keadaan. Kemudian istighfar sederhana. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Istighfar lengkap. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung, dan aku bertobat kepadanya. Istighfar Nabi Adam alaihissalam. Robbana dolana anfusana walilam takfir lana batak amlna lanakuna minal kasirin. Itu yang dapat saya sampaikan untuk beberapa istighfar, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui dan memahami bacaan-bacaan istighfar yang dapat kita amalkan
dalam kehidupan sehari-hari, maka kita penting pula bagi kita untuk mengetahui kapan saja waktu-waktu yang paling utama untuk beristighfar. Karena di dalam Islam ada saat-saat istimewa di mana doa dan istighfar seorang hamba itu lebih dekat untuk dikabulkan. Maka pada pembahasan berikutnya kita akan memasuki yaitu subjudul waktu-waktu utama beristighfar, agar amalan istighfar kita tidak hanya rutin tetapi juga tepat dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sepertiga malam terakhir yaitu waktu sahur, Allah berfirman, wal mukfirina bil aswa, Quran surat Ali Imran ayat 17. Setelah sholat fardu, Rasulullah mengajarkan untuk membaca istighfar 3 kali setelah salam. Di akhiri majelis, Rasulullah mengajarkan doa kafaratul majelis yang diakhiri dengan istighfar. Yang keempat yaitu saat turun hujan, waktu yang mustajab untuk berdoa dan beristighfar. Di bulan Ramadan terutama dekade makfirah seperti ini. Istighfar bukan sekedar ucapan lisan. Istighfar yang benar adalah istighfar yang disertai dengan tekad untuk meninggalkan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kita melaksanakannya? Setelah kita mengetahui bacaan-bacaan istighfar, waktu-waktu utama untuk melaksanakannya, maka muncul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama adalah target minimal 100 kali sehari. Jika Rasulullah beristighfar 100 kali, minimal kita samakan. Bagikan dalam beberapa waktu, 33 kali setelah subuh, 33 kali setelah maghrib, dan 34 kali sebelum tidur. Yang kedua adalah hafalkan Sayyidul Istighfar. Hafal istighfar. Hafalkan doa ini dan baca setiap pagi dan sore. Ingat janjinya, siapa yang membacanya dengan yakin lalu meninggalkan, dia masuk surga. Yaitu ketiga, istighfar saat waktu subuh. Bangun lebih awal sebelum sahur. Gunakan waktu sepertiga malam untuk beristighfar. Ini adalah waktu yang Allah puji, wal mustaghfirina bil asyar. Yang keempat yaitu pasang pengingat. Pasang alarm atau pengingat di HP untuk beristighfar. Bisa setiap 2-3 jam sekali. Ketika notifikasi berbunyi, berhenti sejenak dan beristighfar minimal 10 kali. Kelima, istighfar saat kosong. Jadikan istighfar sebagai default, ya, saat pikiran kosong, saat menunggu, saat dalam perjalanan, saat sebelum tidur, isi dengan istighfar. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian rangkaian tausiah yang dapat saya sampaikan dari bacaan-bacaan istighfar waktu-waktu utama, kemudian hingga bagaimana pelaksanaannya. Semua mengajarkan kepada kita bahwa istighfar adalah amalan yang sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan seorang hamba. Semoga kita bukan hanya memahami dengan lisan dan pikiran, tetapi benar-benar mengamalkannya dalam keseharian. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ringan lisannya, yang beristighfar lembut hatinya dalam penyesalan dan istiqomah dalam memperbaiki diri. Semoga setiap istighfar yang kita ucapkan menjadi penghapus dosa, pembuka rezeki, penenang hati, dan pengundang rahmat Allah SWT. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.